Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Reza Triandani. Hai guys, kembali lagi sama aku, si pemilik channel ini. Oke, jadi di video kali ini aku akan ngebahas sesuatu yang sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Karena di sini aku akan sharing, aku akan berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang bagaimana ketika aku mengobrol atau memulai conversation, percakapan dengan orang baru, bagaimana aku mendengarkan, bagaimana aku menanggapi obrolan mereka yang merupakan orang baru bagi aku, atau bisa disebut kita tidak pernah melakukan conversation sama sekali. Ngomong-ngomong soal bicara dan komunikasi, bicara merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Mengapa begitu? Karena di kehidupan sehari-hari pun kita perlu berbicara. Ketika kita ingin menyampaikan pendapat, ketika kita ingin menyampaikan pikiran kita, ketika kita ingin menyampaikan sebuah informasi, kita perlu adanya komunikasi atau berbicara itu. Contohnya sekarang ini, ketika aku ingin menyampaikan pengalaman aku tentang bagaimana cara berbicara dengan orang baru, juga perlu adanya komunikasi dan bicara. Hanya saja apa yang aku lakukan saat ini tuh menggunakan media, jadi kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi menggunakan media dan teknologi yang ada. Tapi yang menjadi tantangan di sini adalah aku harus memulai bicara dengan orang baru, talking with strangers, berbicara dengan orang yang tidak kenal atau tidak pernah aku ajak bicara sebelumnya, dan itu merupakan suatu tantangan yang cukup menantang bagi diri aku. Kenapa begitu? As an introvert human, sebagai seseorang manusia yang berkepribadian introvert dan cukup tertutup serta cukup pendiam, ketika bertemu dengan orang baru, aku tuh kadang suka kesulitan bagaimana cara memulai obrolan, bagaimana cara mencari topik agar obrolan yang aku bangun itu tidak terkesan awkward, canggung, serta tidak terkesan garing. Nah, itu merupakan suatu tantangan tersendiri bagi aku. Terkadang aja ketika aku ngomong atau berbicara sama orang yang udah aku kenal, meskipun tidak terlalu akrab, itu pun aku terkadang cukup kesulitan atau sedikit malu ketika ingin memulai obrolan. Terkadang juga udah overthinking duluan. Bagaimana kalau nanti ketika obrolan yang aku mulai itu atau topik yang aku bawakan tuh cukup sensitif bagi dia, kemudian cukup garing, membuat awkward. Itu pikiran-pikiran seperti itu seringkali muncul ketika aku akan memulai atau mencoba trying to build conversation with others gitu kan ya, apalagi dengan orang baru. Nah, so let me share pengalaman-pengalaman yang udah aku dapat ketika aku berusaha untuk berbicara atau membangun conversation dengan orang baru, dengan orang yang tidak pernah aku kenal sebelumnya. So, let's start it. Jadi yang pertama adalah seorang perempuan yang kisaran umurnya itu adalah 24 atau 25 tahun. Mengapa aku mengira-ngira 24 atau 25 tahun? Karena beliau mengatakan bahwa beliau adalah angkatan 2 tahun di atasku. Sebelumnya aku tidak pernah tanya atau tidak berani tanya kepada kakaknya berapa usia beliau, karena takutnya malah nanti terkesan tidak sopan. Karena aku pernah membaca di salah satu platform sosial media, beberapa orang itu berpendapat bahwa menanyakan umur kepada seseorang yang tidak kita kenal atau tidak akrab itu terkesan tidak sopan. Jadi aku putuskan untuk tidak bertanya mengenai umur. Kemudian sebelumnya kami tuh bertemu di sebuah acara buka bersama di sebuah komunitas yang dimana aku bergabung di dalamnya, dan kakaknya juga salah satu anggota tersebut. Nah, awal mula kami ngobrol itu ya bertanya tentang kesibukan, kegiatan masing-masing. Bahkan kami tidak pernah berkenalan secara resmi satu sama lain, tapi aku udah tahu nama kakaknya duluan, dan mungkin kakaknya juga udah tahu aku, tapi kita nggak pernah ngobrol. Setelah itu terjadi jeda beberapa waktu, itu kami cuma ngobrol-ngobrol ringan kayak menanggapin obrolan dari teman-teman yang lainnya. Kemudian waktu pulang atau ketika acara selesai, aku diajak pulang bareng sama kakaknya.
Nah, di situ terjadi obrolan panjang ketika dalam perjalanan pulang. Nah, selama perjalanan itu yang aku tangkap dari kakaknya tuh merupakan orang yang cukup cukup asik ketika diajak ngobrol, karena ketika selama kami ngobrol itu ada saja topik yang menyambung gitu, antara padahal tuh awalnya kita bahas tentang Google Maps, terus tiba-tiba bahas tentang pernah ditilang enggak, terus bagaimana cara berkendara yang baik, kemana aja selama kuliah gitu. Terus kakaknya juga cerita bagaimana dulu ketika masih menjadi seorang mahasiswa, dan juga bercerita bagaimana beliau berkendara dari rumah ke kampus yang dimana jaraknya tuh cukup jauh, kemudian berbagi tentang pengalaman ketika beliau semester akhir dan bagaimana saja tugasnya. Nah, dari obrolan-obrolan tersebut tercipta suasana yang nyaman, dan juga aku jadi dapat informasi-informasi baru mengenai bagaimana semester akhir itu dan apa saja yang perlu dikerjakan, dan yang ternyata banyak sekali dan membuatku cukup. Dari sepanjang obrolan yang telah aku lakukan dengan kakak itu, aku dapat menangkap bahwa kakaknya itu adalah seseorang yang cukup friendly dan ramah. Kemudian kami juga cukup sefrekuensi, jadi obrolan itu tetap ada gitu. Kemudian beliau juga sangat excited ketika cerita tentang pengalaman-pengalaman dia. Nah, dari situ aku dapat pelajaran, informasi, serta ilmu-ilmu yang baru. Ternyata mengobrol dengan orang baru itu tidak semenakutkan yang aku pikirkan. Kemudian orang kedua yang aku ajak ngobrol adalah seorang driver ojol atau ojek online. Beliau adalah seorang bapak-bapak yang aku kira umurnya sekitar 40 tahunan. Waktu itu aku sedang ingin melakukan perjalanan dari rumah ke Surabaya. Jadi aku memesan driver ojol itu pagi-pagi sekali, sekitar pukul 6 pagi. Bapaknya tuh sudah sangat semangat menjemput dan menyambut dengan ramah serta dengan excited gitu, pokoknya semangat banget. Terus kemudian selama perjalanan awal perjalanan tuh kami saling diam gitu, mungkin ya karena masih canggung gitu ya. Terus kemudian beberapa menit setelah perjalanan itu bapaknya mulai bertanya kepada aku tentang kegiatan. Terus tanya mau ngapain ke Surabaya, ada acara apa, terus aku tanya, terus basa-basi kayak gitu. Terus jeda beberapa menit, terus aku mulai membuka lagi percakapan biar kesannya nggak kayak orang diem-dieman yang lagi marahan gitu kan ya. Terus bapaknya tuh cukup cukup menyenangkan ketika diajak bercerita, karena beliau tuh juga sangat ekspresif gitu. Ketika aku berbicara, bapaknya ketawa. Terus ketika bapaknya bercerita itu juga sangat menyenangkan dan nyaman untuk didengar, karena bapaknya berceritanya tuh dengan ekspresif gitu. Jadi selama ngobrol dan melakukan komunikasi dengan bapaknya, aku merasa bahwa kami tuh sudah menjadi teman yang cukup lama gitu, padahal kami baru bertemu hari itu. Dan bapaknya merupakan orang yang sangat-sangat ramah dan cukup asik gitu. Jadi pengalaman yang aku dapat dari bapaknya tuh, ketika ingin memulai obrolan dengan orang baru itu ya mulai aja, nggak usah ragu-ragu gitu. Karena bapaknya juga seperti itu, ketika beliau mulai berbicara itu langsung gitu, kayak meskipun awalnya terdengar garing, tapi lama-kelamaan tuh juga bakal asik sendiri gitu suasananya gitu. Jadi kalau mau melakukan sesuatu atau khususnya memulai obrolan itu just do it gitu, gak usah ragu-ragu, karena nanti suasana itu akan mengalir dengan sendirinya, percakapan dan topik-topik obrolan itu juga akan ada dengan sendirinya gitu. Yang ketiga yaitu aku ngobrol dengan seorang anak kecil yang mungkin umurnya sekitar 5 atau 6 tahunan. Jadi waktu itu aku bertemu dia di sebuah taman kanak-kanak yang saat itu aku sedang di sana dikarenakan ada tugas dari seorang dosen. Nah, kemudian kebetulan di sana aku ketemu dia sendirian sedang minum es gitu kan ya. Terus aku mencoba untuk mengajak mulai ngobrol, dan
berusaha sebisa mungkin untuk friendly dan ceria gitu kan ya. Yang namanya mengobrol dengan anak kecil pastinya diperlukan effort yang tinggi untuk menarik perhatian dia, apalagi saat itu dia sedang seperti sangat excited sekali dengan es yang dia dapat gitu. Jadi aku berusaha menarik perhatian dia, bertanya tentang namanya, tentang kesukaannya, cita-cita, kemudian hobinya gitu. Nah awalnya tuh emang aku kayak dicuekin banget karena dia benar-benar fokus sama apa yang sedang dia kerjakan atau sedang dia minum gitu kan ya, esnya. Tapi lama kelamaan dia juga udah kayak mulai mengalihkan perhatian dan di luar ekspektasi aku, dia malah cerita tentang kucingnya yang udah meninggal karena keracunan. Dan itu kayak bener-bener lucu banget. Jadi setiap kali aku ngobrol sama dia tuh terlihat excited waktu nyeritain tentang kucingnya. Jadi aku merasa kayak terhibur gitu sama dia. Dan ketika mengobrol dengan anak kecil ini, aku jadi lebih ekspresif dan juga jadi lebih menjadi ke diri aku sendiri ya. Entah kenapa aku jadi lebih nyaman aja, kayak lebih nyaman ngobrol sama anak kecil daripada dengan orang dewasa gitu, karena mereka lucu dan masih polos gitu. Dan pelajaran yang dapat aku ambil ketika ngobrol sama anak kecil adalah aku jadi lebih ekspresif dan lebih percaya diri gitu. Entah kenapa, mungkin karena lawan bicara aku yang umurnya lebih kecil daripada aku, jadi aku lebih percaya diri. Kemudian aku jadi lebih melatih kesabaran untuk bagaimana menarik perhatian dari anak kecil itu. Kemudian yang keempat adalah aku ngobrol dengan seorang ibu-ibu. Jadi beliau adalah tetanggaku, tapi kita tidak pernah ngobrol sebelumnya karena pada dasarnya aku yang anak rumahan sekali dan tidak pernah bersosialisasi, mohon maaf. Dan dari obrolan selama dengan ibunya tuh aku jujur aku jadi lawan bicara yang pasif, karena saat ngobrol dengan ibu-ibu tetangga itu aku lebih sering mendengarkan daripada berbicara, karena ya emang aku tidak diberikan space untuk berbicara karena ibunya tuh pada saat itu bicara tentang anaknya, kemudian terlihat sangat bangga dengan anaknya dan membicarakan tentang pencapaian-pencapaian anaknya, sehingga aku hanya mendengarkan, kemudian merespon dengan senyuman, kemudian memberikan respon minimal seperti iya, seperti itu, dan mengangguk-angguk dan tetap tersenyum, karena emang benar-benar tidak diberikan space untuk menyambung obrolan dengan topik lain gitu. Jadi yang saya dapatkan dari berbicara dengan ibu-ibu tersebut adalah bahwa tidak semua obrolan yang kita ciptakan itu bisa sefrekuensi gitu. Contohnya obrolan aku dengan ibu tadi, karena saya menangkapnya karena aku menangkapnya obrolan yang aku lakukan dengan ibu-ibu itu adalah obrolan searah, bukan dua arah, karena yang lebih banyak bercerita dan lebih banyak melakukan bicara itu ibunya, dan ibunya tidak memberikan kesempatan kepada aku untuk berbicara. Tapi tidak apa-apa, aku bisa melatih kemampuan mendengarku yang nantinya akan berguna sebagai calon konselor, yaitu mendengarkan kliennya ketika bercerita. Kemudian yang kelima adalah aku mengobrol, mungkin lebih tepatnya berchattingan. Jadi aku menemukan seseorang lawan chatting itu dari sebuah bot gitu kan ya, di aplikasi Telegram. Jadi itu kan anonimus. Jadi waktu itu kita mulai obrolan dengan tanya umurnya berapa, terus kakak perempuan apa laki-laki gitu. Terus aku jawab perempuan, dia ternyata perempuan, kemudian masih seorang pelajar sekitar SMP. Nah dia tuh ternyata dia tuh lagi bingung antara milih nanti lanjut ke SMA tuh jurusan apa, IPA apa IPS gitu, atau lanjut ke SMK. Tapi dia tuh juga sedih, katanya orang tuanya tuh selalu memberikan kebebasan pada dia, tapi dia tuh ketika diberikan kebebasan seperti itu dia malah bingung karena tidak punya pegangan gitu loh. Terus kemudian aku memberikan saran, terus
dia juga tanya-tanya tentang kak gimana kuliahnya gitu, kayak kuliah tuh enak gak sih gitu. Terus dia tuh kayak excited, terus dia tuh penuh dengan rasa penasaran gitu, karena setiap kali aku bercerita tentang bagaimana kuliah itu dia selalu bertanya gitu, kayak dia dia sangat terlihat dari ketikan yang aku baca yang dia kirimkan. Dia tuh cukup ekspresif dan juga cukup bersemangat ketika menanggapi seseorang yang bercerita atau ketika dia ingin bercerita gitu. Bahkan ketika aku ingin mengakhiri obrolan, dia tuh kayak, kak jangan dulu, aku nggak punya teman cerita. Dengan chattingan sama kakak ini aku jadi ngerasa punya teman gitu. Agak sedih sih ya, karena kayaknya dia benar-benar nggak punya teman. Dan sebelumnya tuh dia juga cerita kalau dia di sekolah itu emang nggak punya teman dekat gitu. Terus di rumah tuh dia juga nggak dekat sama ibunya gitu. Ini agak sedih. Terus akhirnya kita tukeran kontak Telegram gitu, dan akhirnya berteman ya, meskipun sekarang udah kayak jarang banget chattingan gitu. Dan dari obrolan kelima lewat chatting ini yang aku tangkap, seseorang itu bisa sangat excited atau penasaran ketika bertemu dengan seseorang yang sefrekuensi atau yang mau mendengarkan dia bercerita gitu sih. Jadi dari situ seseorang itu akan nyaman untuk bercerita ketika dia merasa lawan bicaranya itu sefrekuensi dan mendengarkan apa yang dia ceritakan gitu. Jadi setelah pengalaman aku ngobrol dengan 5 orang baru yang tidak pernah terpikirkan sekalipun dalam otak saya, jadi saya mendapatkan sebuah pesan gitu kan ya, bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu atau ingin memulai sesuatu, khususnya memulai obrolan dengan orang baru, itu ya lakuin aja. Kayak gak perlu berpikir gimana nantinya obrolan itu akan berlanjut atau enggak, nanti obrolan itu akan canggung atau enggak, obrolan itu akan menyinggung atau enggak. Ya lakuin aja selama kamu masih bersikap baik dan sopan terhadap orang baru tersebut. Dan ya udah, percaya diri aja gitu, karena dengan percaya diri aura seseorang itu akan tampil berbeda gitu loh. Kayak kamu yang nggak percaya diri sama kamu yang percaya diri itu bakal terlihat berbeda gitu. Ya udah, percaya diri aja gitu. Kemudian positive thinking, nggak usah beroverthinking terlebih dahulu. Misalnya nanti obrolan yang aku mulai ini bakal menyinggung atau bakal garing apa enggak usah kayak gitu dulu. Pokoknya let it flow aja. Kayak kalau misal pun obrolan itu nggak berlangsung lama, ya udah berarti emang obrolannya emang cukup sampai di situ gitu. Kemudian ada lagi, ketika kita ingin melakukan ngobrol dengan orang baru itu sebisa mungkin ciptakan first impression yang baik, kesan pertama yang baik dalam diri kita. Misal bagaimana cara kita berpakaian yang sopan, yang rapi, kemudian bagaimana cara kita menyapa terlebih dahulu dengan tata krama yang baik, sopan santun, attitude yang baik. Karena kesan pertama seseorang itu akan membawa kesan-kesan yang selanjutnya gitu kan. Kayak misal kamu ketemu orang, kesan pertama orang tersebut kayak, orang ini nggak rapi, apa sih kok dia bau gitu kan ya. Terus kemudian kok nggak sopan banget sih, masa main nyelonong gitu aja atau ngajak ngobrol tanpa basa-basi dulu gitu kan, itu kesannya nggak sopan. Jadi kesan pertama itu kayak secara nggak sadar itu juga akan tertanam dalam pikiran seseorang bahwa orang ini pasti kayak gini deh gitu. Jadi teman-teman, ciptakan kesan terbaik dirimu ketika kamu ingin memulai pertemanan dengan orang baru. Oke, sampai sini dulu cerita aku tentang pengalaman bagaimana aku mengobrol dengan orang baru. Semoga dari apa yang aku ceritakan, dari apa yang sudah aku sharekan ke kalian semua bisa membawakan manfaat, serta poin-poin yang aku sampaikan bisa
menjadi pembelajaran buat kita semua. Kalau begitu aku izin pergi dari video ini. Bila kamu menyukai videonya, silahkan klik tombol like dan jangan lupa berikan komen. Boleh juga lah di subscribe biar nanti subscriberku nambah. Terima kasih kepada yang sudah menyaksikan. Terima kasih semuanya. Bye.